Halo guys, ketemu lagi dengan saya Sandy di channel Customize, channel yang membahas tentang oprek Android. Dan kali ini saya akan share dan cara install custom ROM terbaik di Mi A2. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong kan di like dulu dan jangan lupa di subscribe. Lanjut aktifkan notifikasi agar jika ada video terbaru bisa langsung ada di beranda kalian. Oke, sebelum kita masuk ke tahap penginstalannya, saya akan menunjukkan sedikit user interface dari custom ROM ini. Seandainya kita geser ke kiri, kita akan melihat berita-berita terbaru ya, berita untuk hari ini. Oh ya, custom ROM yang saya gunakan ini adalah custom ROM Havoc versi 2.4, Havoc 2.4, dan Androidnya sudah versi 9 ya. Saya akan setting sedikit untuk menghilangkan suara di layar saat ditekan dan getar. Kita masuk ke sound, lalu kita hilangkan checklist semua di sini. Oke, sudah hilang getar dan bunyi-bunyinya. Nah, untuk setting tampilannya, kita masuk ke Havoc setting di bagian status bar. Kita bisa setting jamnya biar ada di tengah seperti ini. Kita masuk ke sini. Nah, terus kita pilih yang center ya. Kalau misalnya yang kiri, dia otomatis ke kiri. Nah, tapi saya lebih suka yang tengah. Nah, jadi dia ada di tengah. Ini untuk ukuran jamnya, saya lebih suka setting yang kecil, small, atau kalian bisa setting sendiri. Dan ini untuk warnanya ya. Ini kan warnanya oranye. Misalnya kita ganti ke hijau seperti ini. Oke, dia akan berubah jadi hijau. Terus untuk di baterai, ini macam-macam baterai ya, mungkin kalian sudah tahu ya. Tapi saya lebih suka yang ini. Untuk menampilkan presentasinya atau indikator persen baterainya, kalian pilih yang inside the icon. Ya, ini carrier label. Carrier label ini untuk menunjukkan nama atau nomor HP, terserah kalian. Contoh saya masukkan di sini. Caranya kita matikan layarnya, hidupkan. Nah, lalu ada namanya di sini ya, sesuai dengan yang saya ketikkan tadi. Untuk mengubahnya, kita pilih sini, misalnya kita ganti ke warna hijau, lalu kita bisa lihat lagi. Nah, sudah berubah jadi warna hijau. Kembali. Oh iya, ini bawaannya putih ya, seperti ini. Nah, tampilan bawaannya itu putih seperti ini. Tapi karena saya lebih suka hitam, lalu saya pilih dark. Untuk fontnya sepertinya saya akan ganti ya. Nah, mungkin ini Sony Skate. Nah, sudah berubah. Oh iya, untuk merubah tampilan ini, kita kan seperti ninja nih. Nah, kita ganti nih bagian KS stylenya. Misalnya kita pilih square mode. Tunggu sebentar. Nah, dia sudah berubah nih tampilannya tuh, jadi lebih keren. Nah, untuk bagian desain ini kan masih biasa ya, seperti ini. Kita ganti ke slim.
sekarang dia sudah seperti ini, sudah berubah. Oke, untuk yang lainnya kalian bisa setting sendiri ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Oh iya, ini custom ROM ini sebenarnya udah aktif ya kamera 2API nya, cuma kita harus aktifkan secara manual, kan belum aktif nih. Kita masuk ke setting bawah nih, bagian show me parts nih. Nah, lalu kita enable kamera 2API. Oke, kita kembali masuk ke sini, kita cek. Akhirnya sudah aktif ya. Mudah ya untuk mengaktifkan kamera 2API di custom ROM ini. Oh iya, sebelum melakukan penginstalan, ada baiknya handphone kalian jika belum pernah dioperasikan sekali itu di unlock bootloader dulu ya. Untuk caranya nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Dan backup dulu semua data di internal, soalnya ini akan menghapus semua data yang ada di internal. Kita aktifkan dulu USB debuggingnya, 7 kali pada build number. Lalu kita masuk ke developer option, aktifkan USB debug. Sekarang kita pasangkan kabel USB dari PC ke handphone. Oke, sekarang kita lanjut ke PC. Download terlebih dahulu bahan-bahannya ya. Linknya sudah ada di deskripsi. Untuk open gaps-nya, kalian pilih yang ARM64, Android-nya versi 9. Lalu variannya kalian bisa pilih Pico atau Nano. Saya lebih suka Nano. Jika semua bahan telah terdownload, kalian pindahkan dalam satu folder ya, agar mudah. Jika semua bahan sudah terkumpul dalam satu folder, kalian klik tombol Shift dan klik kanan, lalu pilih Open Windows Command here, lalu ketikkan perintah cek handphone kalian. Jika ada notifikasi minta akses, kalian klik OK, lalu ketikkan lagi. Dan otomatis handphone kalian akan masuk ke Facebook mode. Jika sudah terbaca seperti ini, lanjut. Cara ini akan memformat semua yang ada di handphone kalian. Jadi usahakan backup terlebih dahulu ya. Ketik enter. Oke, selesai. Lanjut, kita masuk ke TWRP dengan cara kopikan nama TWRP, pastekan di sini, klik enter. Dan otomatis handphone akan masuk ke TWRP. Oke, setelah kita masuk ke TWRP, sekarang kita masuk ke Wipe, pilih format data, ketik yes, checklist, kembali, lalu kita wipe, masuk ke expand wipe, centang path ini, swipe. Oke, setelah itu kita masukkan bahan-bahan yang tadi sudah kita download.
setelah kita pindahkan semua ke handphone, sekarang kita install ROM-nya terlebih dahulu. Oke, setelah ROM-nya berhasil diinstal, sekarang kita install TWRP terlebih dahulu agar TWRP-nya bisa jadi permanen. Oke, setelah ini kita masuk ke reboot. Kita pindahkan slot B, tadinya A pindah ke B. Oke, setelah ini kita reboot sistem dan tunggu sampai handphone masuk ke home screen. Dan inilah tampilan awal dari custom ROM Havoc 2.4. Oh iya, karena tadi belum diinstal Play Store-nya atau Google Apps-nya. Sekarang kita install. Aktifkan terlebih dahulu USB debugnya. Oh, ternyata udah aktif. Seperti biasa, klik dan tahan tombol shift, lalu klik kanan, pilih open command Windows here, lalu ketikkan perintah adb device. Nah, jika sudah terbaca seperti ini, jadi sudah bisa lanjut. Kalau misalnya belum, coba restart dulu handphone kalian. Dan handphone akan otomatis masuk ke TWRP. Karena tadi udah diinstal ya TWRP-nya. Oke, berhasil. TWRP sudah terpasang ya, permanen. Sekarang kita lanjut pasang GAPS-nya. Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita pindahin dulu dari PC ke handphone. Oke, setelah dipindahkan ke handphone, kita cek lagi. Nah, sekarang sudah ada ya. Baru kita install. Oke, setelah selesai, kita pilih reboot sistem aja. Oke, sekarang kita cek apakah sudah ada Play Store-nya. Nah, oke, ternyata sudah ada ya. Dengan begini kalian udah bisa install aplikasi langsung dari Play Store. Sekian tutorial kali ini. Jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Oh iya, bagi yang suka dengan tutorial ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe ya. Saya Sandy, mohon pamit dan terima kasih.